Bayangkan sejenak hidup tanpa perlu terus-menerus memeriksa apakah kamu cocok dengan kehidupan orang lain, tanpa mendambakan pujian atau persetujuan untuk merasa berharga. Visualisasikan ketenangan mengetahui bahwa bahkan dalam keheningan, kamu memiliki cukup kekuatan untuk berpegang teguh pada diri sendiri. Kamu mungkin menemukan bahwa di dalam kesendirian yang tampak, terdapat penuh kesempatan, ruang intim di mana setiap refleksi adalah sebuah langkah maju. Disinilah ketenangan menyehatkanmu dan kebebasan menjadi sekutumu. Inilah tujuan yang akan kamu jelajahi. Belajar untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun, dan menemukan bahwa kesendirian adalah sekutu yang kuat untuk stabilitas emosionalmu. Kita akan berbicara tentang bagaimana menumbuhkan kedamaian batin berdasarkan filsafat Stoa yang mengajarkan kita bahwa penguasaan diri muncul ketika kita memahami bahwa kita tidak memerlukan izin atau perusahaan untuk menjadi sepenuhnya bahagia. Sebelum memulai, aku ingin mengundangmu untuk mengambil langkah pertama menuju transformasi. Di kotak komentar tuliskan, "Mulai hari ini aku belajar hidup tanpa bergantung pada orang lain." Jadikan pernyataan ini sebagai komitmen pribadi, tindakan kecil yang mengumumkan bahwa kamu siap untuk menempa jalanmu sendiri tanpa bergantung pada apapun atau siapapun. Mari kita mulai. Pertama, kebebasan lahir dari dalam. Temanku, berhentilah sejenak untuk berpikir tentang apa arti sebenarnya dari kebebasan. Bukan kebebasan yang dangkal, melakukan apa yang kamu inginkan kapanpun kamu mau, tetapi kebebasan sejati adalah kebebasan yang lahir dari dalam dirimu dan tidak bergantung pada apapun atau siapapun. Dengarkan ini baik-baik, jika keadaanmu dan suasana hatimu berubah dengan setiap situasi, jika kritik menjatuhkanmu atau pujian mengangkatmu, maka kamu tidak bebas. Kamu adalah boneka yang digerakkan oleh tali persetujuan eksternal berdasarkan penilaian orang lain. Namun, ada cara lain untuk hidup. Stoicisme mengajarkan kita tentang pemerintahan diri, bahwa kebebasan dimulai dari pikiran kita. Kita mengendalikan dunia luar, tetapi reaksi kita terhadapnya. Kamu bisa kehilangan pekerjaan yang membuatmu merasa dikhianati, menghadapi penolakan, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu jika kamu tidak memberikannya kekuatan itu. Kedamaianmu tidak bergantung pada apapun yang terjadi di luar, tetapi pada bagaimana kamu memilih untuk menafsirkannya dan bereaksi terhadapnya. Disinilah terdapat kebebasan sejati, bukan karena ketiadaan kesulitan, tetapi dalam kemampuan untuk menghadapinya dengan ketenangan. Pikirkan tentang siapa yang lebih bebas. Orang yang melakukan apa yang dia inginkan saat dia menginginkannya tanpa memikirkan konsekuensi, atau orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan tindakan terbaik yang dapat diambil pada saat tertentu tanpa menjadi budak pada impulsnya. Jawabannya jelas. Jika tidak, kamu akan menguasai pikiranmu, orang lain akan melakukannya untukmu, dan orang itu bisa jadi emosi tidak terkendali, pendapat orang lain, atau bahkan kebiasaan merusak diri sendiri yang terulang tanpa pertanyaan. Seperti halnya Vincent van Gogh yang melukis tanpa menunggu validasi siapapun. Dia tidak menjual satu lukisan pun sepanjang hidupnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mencari persetujuan dunia. Dia hanya mengekspresikan dirinya dari kebenaran terdalam keberadaannya. Itulah kebebasan, ketika kamu tidak membutuhkannya, ketika kamu tidak bergantung pada hasil untuk melanjutkan jalanmu. Disiplin diri adalah perisai yang melindungimu dari badai opini eksternal. Dunia akan selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan, akan selalu ada kritik yang menantang. Namun, jika di dalam dirimu terdapat keteraturan, jika ada kejelasan di dalam dirimu, tidak ada satupun yang dapat menyentuhmu. Dan inilah kuncinya. Kamu tidak dapat memilih apa yang terjadi, tetapi kamu dapat memilih bagaimana cara menanggapinya. Bayangkan, jika seseorang menghina kamu, pada saat itu, kamu memiliki dua pilihan untuk bereaksi secara otomatis dengan kemarahan yang akan menyeretmu ke bawah karena pelanggaran, atau menghentikan diri sejenak, bernapas, dan mengingat bahwa kata-kata itu hanya memiliki kekuatan yang kamu berikan kepada mereka. Kebebasan ada di jeda itu, ruang kecil antara stimulus dan reaksi, di mana kamu memutuskan apakah kamu budak emosi atau pemiliknya. Sekarang, jangan bingung antara pengendalian diri dan keegoisan.
Menjadi tuan atas diri sendiri tidak berarti mengisolasi diri atau mengabaikan orang lain. Ini berarti bahwa meskipun dunia berubah, kamu tetap teguh. Kamu bisa memberikan yang terbaik dari dirimu tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Kamu masih bisa merasa damai ketika segala sesuatu di sekitarmu kacau. Kebanyakan orang hidup terjebak dalam penjara tak terlihat, yang terbuat dari rasa takut, ketidakamanan, dan keinginan yang tidak terkendali. Namun, kamu dapat memilih untuk keluar dari bingkai itu. Aurelius mengatakannya lebih baik dari siapapun. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jika kamu melatih pikiranmu untuk kejelasan, ketenangan, dan disiplin diri, kamu akan menjadi kebal terhadap badai eksternal. Itu tidak berarti kamu tidak akan pernah merasakan sakit. Itu berarti rasa sakit tidak akan mendefinisikanmu. Itu berarti kamu akan memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa dirimu dan bagaimana kamu ingin hidup. Dalam kekuatan yang bersahabat itu, milikmu adalah kebebasanmu yang sebenarnya. Kedua, rantai persetujuan orang lain. Pernahkah kamu bertanya berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang telah kamu ambil hanya untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain? Pikirkanlah tentang hal itu. Berapa kali kamu mengatakan ya ketika sebenarnya kamu ingin mengatakan tidak? Berapa kali kamu mengubah cara berpakaianmu, berbicara atau bertindak hanya untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain? Pencarian sanjungan yang tak pernah terpuaskan, pengakuan, dan validasi eksternal adalah perangkap diam yang tanpa disadari menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Ketika kamu hidup sambil menunggu pendapat orang lain, setiap tindakan yang kamu lakukan tergantung pada bagaimana cara penerimaannya. Sedikit demi sedikit, kamu mulai kehilangan identitasmu. Kamu menjadi seorang aktor yang memainkan peran yang bahkan tidak kamu pilih, hanya untuk menerima tepuk tangan. Tapi, katakan padaku, apa gunanya tepuk tangan jika pada akhirnya kamu tidak menjadi dirimu sendiri? Kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian atau suka, dan tidak berasal dari persetujuan orang lain. Hidup selaras dengan diri kita sendiri berarti menghargai dan menghormati diri kita sendiri, sehingga kita dapat berhubungan dengan orang lain dari tempat kebenaran dan bukan dari kekurangan otonomi emosional. Ini adalah perisai terhadap ketergantungan. Ketika kamu bergantung pada persetujuan orang lain, ketika kamu membutuhkan orang lain untuk memvalidasi nilai dirimu, kamu menjadi rapuh dan rentan terhadap setiap perubahan dalam hubungan. Namun, jika kamu mandiri secara emosional, jika kamu memiliki kemampuan untuk menemukan kebahagiaan di dalam dirimu, maka tidak ada satupun yang bisa membuatmu merasa tidak lengkap, dan ketidakhadirannya tidak dapat menghancurkanmu. Hubungan yang lebih sehat lahir dari kelimpahan, bukan dari kebutuhan. Ketika kamu tidak membutuhkan orang lain untuk merasa baik, ketika kamu tidak berusaha mengisi kekosongan dengan kehadiran, kamu benar-benar dapat terhubung tanpa rasa takut, tanpa putus asa, dan tanpa melekat karena takut kesepian. Itulah perbedaan antara hubungan berdasarkan kebebasan dan satu yang berdasarkan keterikatan. Dalam hubungan yang satu melengkapi yang lain, sedangkan yang lain mengkonsumsinya. Mudah tersesat dalam suatu hubungan, baik dengan pasangan, teman, atau keluarga. Terkadang, tanpa disadari, kita mulai berubah untuk menyesuaikan diri, menyerah pada hal-hal yang penting bagi kita, melunakkan pendapat kita untuk menghindari konflik, dan sedikit demi sedikit kita menjauh dari siapa kita sebenarnya. Tapi katakan padaku, apa gunanya dikelilingi orang jika dalam prosesnya kamu kehilangan dirimu sendiri untuk mempertahankannya? Hakikat dirimu tidak bisa dinegosiasikan. Kamu bisa mencintai, kamu bisa peduli, kamu bisa menemani, tetapi tidak pernah dengan mengorbankan dirimu sendiri. Dia yang mengetahui dirinya tidak terlalu rentan, dan oleh karena itu lebih stabil. Ketika kamu memahami siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu berhak, kamu akan membuat keputusan dengan jelas. Kamu tidak akan lagi puas dengan hubungan yang biasa-biasa saja. Kamu tidak akan mentolerir ketidakhormatan. Kamu tidak akan menjual dirimu sendiri untuk perusahaan kecil, karena kamu tahu bahwa orang yang paling penting dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan jika kamu baik-baik saja, maka kamu bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Menjadi mandiri bukan berarti hidup dalam kesendirian total. Ini bukan berarti mengisolasi diri sendiri dari dunia, tetapi tidak membiarkannya terjadi.
Dunia akan menyeretmu dari kemampuan untuk bersama orang lain tanpa kehilangan dirimu di dalamnya. Untuk berbagi waktu tanpa merasa bahwa kamu berhutang pada seseorang, untuk dicintai tanpa rasa takut kehilangan. Setiap langkah yang kamu ambil, batasan emosional itu perlu. Ketahui seberapa jauh kamu harus menyerah tanpa kehilangan inti dirimu. Pahami bahwa kamu bisa mendukung seseorang tanpa membebani hidupnya, yang bisa bersikap empati tanpa menyerap masalah orang lain seolah-olah itu milikmu. Kemandirian bukan berarti kurangnya cinta, tetapi cinta untuk diri sendiri dalam tindakan. Epictetus mengatakan bahwa jika pikiranmu teratur, tidak ada hal eksternal yang dapat mengganggu stabilitasmu. Kamu bisa benar-benar melewati putus cinta, jarak akibat konflik, dan terus melanjutkan dengan kaki yang teguh karena kamu tidak bergantung pada apapun di luar sana untuk mendapatkan kedamaian. Dalam hubungan yang berharga, mereka adalah orang-orang yang berarti bagimu. Pilihlah mereka yang tetap sadar dengan siapa kamu berbagi energi. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang akan menghormatimu, yang menantangmu untuk menjadi lebih baik. Dan jika kamu tidak menemukan orang seperti itu, belajarlah untuk menikmati kebersamaanmu sendiri. Ingatlah, kamu tidak bisa melupakan dirimu sendiri ketika kamu memutuskan untuk mencintai orang lain. Karena bunga tanpa akar tidak akan bertahan. Ketiga, belajar melepaskan apa yang membuatmu mandek. Amati hidupmu dengan hati-hati. Berapa banyak beban yang kamu angkut hanya karena kebiasaan? Berapa banyak kebiasaan yang terus kamu ulang meskipun kamu tidak lagi membutuhkannya? Berapa banyak hubungan yang tidak menghasilkan apapun, tetapi kamu pertahankan hanya karena takut melepaskannya? Tumbuh dewasa berarti melepaskan. Kamu tidak bisa maju dengan tangan penuh barang yang tidak lagi berfungsi. Seperti pohon yang perlu dipangkas agar mekar lebih kuat, kamu juga harus belajar melepaskan apa yang membuatmu mandek. Kita terpaku pada hal yang sudah familiar, bahkan jika kita dibatasi oleh pekerjaan yang aman. Kita tidak lagi ditantang oleh lingkaran sosial, kebiasaan yang menguras energi kita. Kita mengulang hanya karena kita selalu melakukannya seperti ini. Dan inilah masalahnya. Familiar tidak selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Seringkali, hal yang paling menyakiti kita adalah apa yang nyaman bagi kita. Tapi, apa gunanya kenyamanan jika itu membuatmu tetap bertahan di tempat yang sama, yang tidak dihargai oleh kehidupan? Menghargai evolusi dan berkembang membutuhkan keberanian. Ketakutan akan kekosongan adalah salah satu hambatan terbesar untuk pertumbuhan kita. Kita lebih memilih untuk tetap dengan yang lama dan tidak nyaman daripada menghadapi ketidakpastian yang baru. Kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa ini adalah yang terbaik. Tapi, apa yang lebih baik daripada yang sudah diketahui? Baik untuk diketahui, tetapi mentalitas itu adalah jebakan. Jika kamu tidak berani melepaskan, kamu tidak akan pernah tahu apa lagi yang mungkin bisa terjadi. Henry Ford gagal berulang kali sebelum merevolusi industri otomotif. Dia bisa saja tetap mempertahankan metode tradisional yang sudah berhasil, tetapi dia tidak takut untuk memutuskan hubungan dengan apa yang sudah mapan. Dia tidak takut untuk menemukan jati dirinya kembali dan melepaskannya untuk memulai kembali ketika itu perlu. Itulah mengapa sejarah berubah. Tindakan keberanian yang sebenarnya bukanlah memiliki semua jawaban sebelumnya. Memulai berarti berani melangkah maju tanpa melihat jalan yang lengkap. Itu adalah mengambil langkah pertama tanpa jaminan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Adalah mempercayai keyakinanmu dalam intuisi bahwa apa yang kamu tinggalkan akan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Karena tahukah kamu apa yang lebih buruk daripada kehilangan sesuatu? Itu adalah tidak pernah kehilangan sesuatu yang telah memungkinkanmu untuk menemukan siapa dirimu. Ini adalah taman. Jika kamu tidak mencabut rumput liar, bunga herbal tidak bisa tumbuh sehat. Hal yang sama terjadi padamu. Jika kamu masih dikelilingi oleh hal-hal negatif, gangguan, bagaimana kamu mengharapkan untuk tumbuh? Seneca berbicara tentang keterpisahan sebagai prinsip penting dari stoicisme. Bukan hanya tentang melepaskan harta benda, tetapi untuk membebaskan dirimu sendiri dari semua hal yang berlebihan, dari semua hal yang tidak berarti. Bebaskan dirimu dari apa yang menempati ruang di dalam hidupmu
agar kamu bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan sejujurnya, apakah ini masih berfungsi bagiku? Rutinitas, hubungan, komitmen? Apakah aku bermimpi untuk sesuatu yang lebih baik? Apakah ini menginspirasiku? Atau aku terus memuatnya karena takut melepaskan? Kita telah diajarkan bahwa menyerah adalah kegagalan. Tetapi menyerah pada sesuatu yang tidak lagi memberimu nutrisi bukanlah hal yang buruk. Kegagalan adalah kecerdasan yang memberi ruang untuk hal baru. Apa yang kamu miliki akan membawa ketakutan yang nyata lebih jauh. Ini bukan kehilangan sesuatu, tetapi tetap berada di tempat yang sama, menempatkan seluruh hidupmu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi jika kamu berani mencoba. Melihat kembali, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah lebih dari dirimu sendiri. Kamu puas dengan apa yang ada, meskipun di dalam dirimu, kamu tahu itu tidak cukup. Jadi, ini adalah tantangan untukmu. Ambil selembar kertas dan pensil. Tuliskan 3 hal yang dapat kamu lakukan hari ini untuk melepaskan kebiasaan, hubungan, atau keyakinan yang membatasi. Sesuatu yang lebih membebani dirimu. Kamu tidak perlu melakukan perubahan drastis segera. Hanya dengan mengenali hal ini adalah langkah pertama untuk tumbuh. Tumbuh dewasa berarti mengenali apa yang menjadi pengeremanmu, dan kemudian saat kamu siap, biarkan saja. Pangkas agar bisa mekar. Lepaskan untuk maju. Meringankan beban akan membuatmu bisa berlari bebas. Keempat, jauhkan diri dari pendapat orang lain. Apapun yang kamu lakukan, seseorang akan selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu mengikuti jalur tradisional, mereka akan memanggilmu konformis. Jika kamu memutuskan untuk mengambil risiko, mereka akan berkata bahwa kamu gila. Jika kamu gagal, mereka akan mengolok-olokmu. Maka, kamu akan hidup terbelenggu pada penghakiman orang lain. Kamu akan mengizinkan pikiran orang lain mengarahkan hidupmu. Ketakutan akan penghakiman adalah penjara tak terlihat yang berkali-kali kita bangun dengan tangan kita sendiri, memegang kunci tanpa berani menggunakannya. Kita membuat diri kita ragu, mencegah kita mengambil tindakan. Keputusan otentik kita menjadi karakter dari sebuah karya yang tidak kita tulis, dengan mengatakan apa yang orang lain ingin dengar, dengan melakukan apa yang mereka inginkan, meyakinkan kita penerimaan dengan menyembunyikan apa yang kita benar-benar takut akan keberadaan kita. Tapi, katakan padaku, apa gunanya diterima oleh semua orang jika dalam proses itu kamu kehilangan dirimu sendiri? Van Gogh melukis tanpa mencari persetujuan. Karyanya ditolak, seninya disalahpahami, tetapi dia terus melukis karena dia mengerti sesuatu yang tidak pernah dipahami banyak orang. Mereka mulai memahami nilai pekerjaan mereka tidak bergantung pada validasi eksternal. Saat ini, lukisannya bernilai jutaan, sementara kritikusnya dilupakan. Bayangkan, apa yang akan terjadi jika dia berhenti melukis karena takut akan apa yang mereka katakan. Itulah pertanyaan kuncinya. Berapa banyak orang yang telah mengubur kebenaran mereka, bakat mereka, panggilan mereka, hanya karena seseorang mengira mereka tidak cukup baik? Pendapatnya penumpang. Apa yang dikritik hari ini akan dikritik besok. Mode berubah, penilaian bervariasi. Orang berbicara tanpa berpikir, tanpa mengingat, tanpa benar-benar peduli. Lalu, mengapa hidup dikondisikan oleh kata-kata yang tidak peduli dengan apa yang kamu yakini? Stabilitasmu dan keyakinanmu bisa bertahan jauh lebih dari sekadar komentar sesaat. Tetapi untuk itu, kamu perlu belajar memisahkan kebisingan eksternal dari suaramu sendiri. Pikirkan tentang orang-orang hebat, inovator dalam sejarah. Galileo diejek karena mengklaim bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Tesla dianggap gila karena idenya yang revolusioner. Para penganut aliran impresionis ditolak oleh akademi. Semua itu tunduk pada ejekan dan penolakan kritis hingga dunia akhirnya mengerti apa yang mereka lakukan. Membuat sejarah adalah ketika mereka mendobrak batasan dan selalu dinilai pertama kali. Jika kamu menunggu persetujuan untuk melakukan sesuatu yang penting, kamu tidak akan pernah melakukannya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa perdamaian tidak bisa bergantung pada faktor-faktor eksternal. Marcus Aurelius meninggalkannya tertulis, "Jika kamu terpengaruh oleh kritik seseorang, ingatlah bahwa kamu yang memberikannya kekuatan itu. Tidak ada yang bisa mengendalikan pikiranmu kecuali kamu mengizinkannya."
Tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu merasa kecil, kecuali kamu menerima label itu. Lalu, kenapa kamu terus menyerahkan ketenangan pikiranmu kepada pendapat yang tidak bisa kamu kendalikan? Bayangkan sejenak jika ketakutan akan penghakiman menghilang dari hidupmu. Kamu akan bertindak tanpa beban, tanpa memikirkan apa yang akan mereka katakan. Kamu akan membuat keputusan berdasarkan apa yang benar-benar kamu inginkan, dan bukan apa yang orang lain inginkan. Seperti apa hidupmu? Apa yang akan kamu lakukan berbeda? Berapa banyak barang yang tersisa untuk dicoba sendiri karena takut tatapan? Kebisingan eksternal tidak akan pernah berhenti. Akan selalu ada pendapat kritis dan gosip, tetapi tak satu pun dari hal tersebut mendefinisikan siapa dirimu. Yang mendefinisikan kamu adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ciptakan, dan apa yang kamu putuskan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang diam saja agar bisa diterima, yang menekan esensi mereka untuk diterima. Jangan jadi salah satu dari mereka. Jangan berikan hidupmu kepada mereka yang tidak menjalani hidup mereka. Jangan biarkan suara-suara sekilas membawamu pergi dari tujuan sejati. Orang-orang akan selalu berbicara, tetapi kamu yang memutuskan apakah kamu mendengarkan atau terus maju. Kelima, setialah pada dirimu sendiri. Berhentilah ada dan mulai menjalani hidup dalam sekejap mata. Banyak yang membiarkannya berlalu tanpa mengalaminya, terjebak dalam kebiasaan mengikuti naskah yang tidak pernah mereka tulis. Ada tanpa mempertanyakan apakah mereka benar-benar selaras dengan ketentuan mereka sendiri. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk berpikir bahwa kamu hidup sesuai dengan ketentuanmu sendiri? Atau kamu hanya memenuhi apa yang diharapkan dunia? Setialah pada suara hatimu. Sejak kita lahir, masyarakat memberi kita cetakan, memberitahu kita apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, apa yang dapat diterima, dan apa yang tidak. Mereka mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri, tetapi kita jarang diajarkan untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Banyak yang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa saling mengenal, mengikuti jalan yang tidak pernah mereka pertanyakan. Mereka menerima pekerjaan yang tidak mereka sukai, membangun hubungan yang tidak mereka inginkan, dan mencapai akhir sambil bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah merasakan kepenuhan. Lady Gaga adalah contoh keaslian yang jelas. Dari awal karirnya, dia dikritik karena pemborosannya, karena tidak sesuai dengan standar untuk menjadi terlalu banyak. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dia terus melanjutkan, menerima begitu banyak penolakan sebagai kekaguman yang tulus. Akhirnya, keasliannya membuatnya menjadi ikon. Pelajarannya sederhana. Ketika kamu asli, kamu menarik orang-orang yang beresonansi denganmu dan secara alami menyaring mereka yang tidak akan pernah mengerti. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, akan selalu ada seseorang yang tidak menyetujui. Seseorang yang mengkritikmu. Seseorang yang berpikir kamu harus hidup dengan cara lain. Tapi, katakan padaku, apakah kamu akan membentuk dirimu sesuai harapan setiap orang yang menemuimu? Apakah kamu akan mencairkan dirimu untuk diterima oleh semua orang? Jika kamu melakukannya, kamu akan tersesat dalam prosesnya. Kebebasan sejati ada di memilih jalanmu sendiri tanpa meminta izin, tanpa perlu validasi, tanpa harus meminta maaf atas siapa dirimu. Pikirkan hal ini. Jika hari ini kamu tidak memiliki ketakutan akan pelecehan atau penghakiman orang lain, apakah kamu akan tetap melanjutkan pekerjaan yang sama? Apakah kamu akan tinggal di kota yang sama? Bagaimana kamu akan mempertahankan hidupmu jika kamu berani menjadi dirimu sendiri sepenuhnya? Kebanyakan orang tidak menanyakan pertanyaan ini pada diri mereka sendiri karena mereka takut dengan jawabannya. Karena menjawab dengan jujur berarti mengakui bahwa banyak keputusan yang kamu buat bukanlah milikmu, tetapi dipaksakan oleh keluarga, masyarakat, atau ketakutan akan perubahan. Rutinitas yang mengasingkan adalah musuh diam. Setiap hari terasa seperti sebelumnya, dan tanpa kita sadari, kita telah masuk ke dalam semacam mode otomatis. Kita secara otomatis melakukan apa yang diharapkan, apa yang mereka katakan kepada kita sebagai hal yang benar untuk dilakukan, tanpa bertanya apakah itu membuat kita bahagia. Tapi, mengapa kamu menginginkan kehidupan yang aman jika dalamnya kamu merasa hampa?
Menjadi otentik tidak berarti memberontak terhadap segala hal tanpa alasan. Alasannya bukan karena tidak taat, tetapi untuk menyelaraskan keputusanmu dengan nilai-nilai yang sangat penting bagimu. Jika kamu bertindak hanya untuk memberi kesan kepada orang lain atau memenuhi harapan standar eksternal, itu bukanlah keaslian. Dalam teater, keaslian adalah sebuah tindakan keberanian, karena itu mengharuskanmu untuk melihat dirimu sendiri di cermin tanpa topeng dan membuat keputusan dari kebenaran, bukan dari rasa takut. Tekanan sosial adalah salah satu kekuatan paling kuat. Sejak usia muda, mereka mengajarkan kita bahwa penerimaan identik dengan kesuksesan. Mereka memberi penghargaan kepada kita karena mengikuti aturan dan menghukum kita karena menyimpang. Tapi, katakan padaku, apa gunanya persetujuan orang lain jika dalam prosesnya kamu kehilangan esensimu? Banyak orang berakhir terjebak dalam aktivitas yang diwariskan, mengejar karir yang tidak pernah mereka inginkan, memenuhi peran yang tidak mereka pilih, membawa mimpi yang bukan milikmu. Berapa banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar ada? Epictetus sendiri mengatakannya dengan jelas. Kedamaian sejati tidak datang dari penyesuaian diri dengan apa yang diperintahkan orang lain, tetapi untuk hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tidak ada cara tunggal yang benar untuk menjalani hidup. Itu hanya perlu konsisten dengan dirimu. Lalu, katakan padaku, apa yang menghalangimu dari rasa takut akan penghakiman, rasa takut akan kegagalan, dan rasa takut mengecewakan orang lain? Pertanyaannya bukanlah apakah kamu akan hidup, karena waktu akan terus berjalan. Bentuk pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu akan melakukannya dengan mengikuti musikmu sendiri atau musik milik orang lain? Jadi, ini adalah tantangan untukmu. Tutup matamu dan bayangkan sebuah adegan dari hidupmu di mana kamu sepenuhnya otentik, tanpa rasa takut, tanpa filter. Ya, kamu benar-benar bebas, tanpa tekanan eksternal, tanpa perlu menyesuaikan diri. Bagaimana itu akan menjadi? Tulis, analisis, dan kemudian ambil langkah pertama menuju versi dirimu yang sangat ingin hidup. Karena hidup itu mudah, siapapun bisa melakukannya. Tetapi hidup dengan penuh semangat, itulah yang dimaksud, temanku. Keenam, hadapi diri sendiri. Sepenuhnya diam. Bayangkan danau yang tenang. Permukaannya adalah cermin sempurna yang mencerminkan segala sesuatu yang mengelilinginya. Tetapi ketika angin bertiup, ketika air diaduk, gambarnya menjadi mendistorsi. Beginilah pikiran berada di dunia modern yang penuh kebisingan dan gangguan dari rangsangan konstan yang mencegah kita melihat dengan jelas siapa kita sebenarnya. Dan disitulah masalahnya. Kita sangat terbiasa dengan kebisingan sehingga kita takut pada keheningan. Ketika semuanya padam, ketika tidak ada lagi jaringan, percakapan, isu sosial, sepele, ketika tidak ada pilihan lain selain sendirian dengan pikiran kita menghadapi sesuatu yang banyak orang lebih memilih untuk menghindari, kebenaran tentang siapa kita. Ketenangan menunjukkan siapa kita. Alam nyata tanpa kebisingan eksternal yang mengalihkan perhatian kita. Dan muncul ketakutan bahwa kita tidak ingin melihat, keinginan yang kita tekan, pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa bertahun-tahun. Menghindari, dan itu bagi banyak orang adalah ketakutan akan kesendirian. Ketakutan yang sebenarnya bukanlah kesendirian fisik, tetapi bersama pikiran kita sendiri. Tidak ada jalan keluar adalah alasan kita mencari gangguan konstan, karena kekosongan ini memaksa kita untuk melihat ke dalam. Tetapi, jangan kamu berpikir, jika kamu lari dari keheningan itu, ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak ingin kamu hadapi? Kaum Stoik tahu itu. Epictetus berkata dengan baik bahwa kemandirian yang sebenarnya muncul ketika kamu belajar untuk bersama dirimu sendiri, tanpa membutuhkan validasi dari orang lain. Jika kamu hanya merasa baik ketika kamu terhibur, maka kamu tidak bebas. Kamu adalah tahanan gangguan, kebutuhan akan rangsangan eksternal. Tetapi ketika kamu menghadapi kekosongan dirimu sendiri, dan itu mendominasi, kamu mencapai tingkat kekuatan yang sedikit orang tahu. Ketika kamu belajar untuk bertahan dalam ketenangan saat kamu mengizinkan dirimu sendiri menghadapi dirimu dalam keheningan total, kamu menemukan bahwa kamu tidak membutuhkan sebanyak yang kamu pikirkan. Banyak dari kekhawatiranmu adalah buatan. Banyak dari apa yang kamu siksakan tidak memiliki kekuatan nyata atas dirimu. Ketika kamu kembali ke dunia, ketika kamu kembali,
Kamu melakukannya pada masyarakat dengan energi yang berbeda. Sekarang kamu tidak lagi berusaha mengisi kekosongan dengan teman. Kamu tidak bergantung pada persetujuan orang lain karena kamu memiliki dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Masalahnya adalah kita hidup di masyarakat yang dirancang untuk menghindari introspeksi. Kita dikelilingi oleh kebisingan terus-menerus, telepon, televisi, musik latar belakang, tekanan untuk selalu tersedia. Kita telah dituntun untuk percaya bahwa jika kita tidak berinteraksi, menghibur diri, atau memproduksi, kita adalah pemboros waktu. Tapi kapan terakhir kali kamu benar-benar sendirian dengan dirimu sendiri? Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental. Tanpa gangguan, tanpa alasan, tanpa mencari sesuatu untuk mengisinya. Harapan keluarga yang kosong dan sosial juga memainkan perannya. Mereka membuat kita merasa bahwa jika kita tidak hadir sepanjang waktu, jika kita tidak berpartisipasi dalam setiap percakapan, jika kita tidak merespons, kita akan segera dilupakan. Dan itulah alasannya sulit bagi kita untuk memutuskan hubungan. Karena jauh di lubuk hati kita takut menghilang dari pikiran orang lain. Tapi, katakan padaku, apa gunanya menjadi hadir untuk semua orang jika kamu tidak ada di sana untuk dirimu sendiri? Ada perbedaan besar antara isolasi dan penarikan diri secara sadar. Isolasi dipaksakan sebagai akibat dari penolakan atau penghindaran. Tetapi penarikan sadar adalah sebuah pilihan. Ini adalah tindakan sengaja untuk berhenti sejenak, untuk merenungkan, untuk menyesuaikan kembali, untuk mengingat siapa dirimu tanpa pengaruh eksternal. Marcus Aurelius mempraktikkan ini secara terus-menerus. Meskipun dia adalah kaisar, dia selalu hidup dikelilingi oleh orang-orang. Dia menemukan saat untuk mundur secara mental, untuk mengamati pikirannya, untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kejujuran. Diam adalah cermin, dan jika kamu melihatnya dengan cukup berani, ia akan menunjukkan kebenaran tentang dirimu. Tanpa gangguan, tanpa hiasan, tanpa filter. Terkadang, tidak selalu menyenangkan. Kamu akan melihat ketidakamananmu, kesalahan yang tidak kamu tahu ada di sana. Tetapi itu adalah langkah pertama untuk tumbuh. Ketika kamu menghadapi kenyataan, kamu dapat memulai. Jadi, ini adalah tantangan untukmu. Putuskan hubungan dari segalanya selama sehari. Tanpa jaringan, tanpa permukaan, tanpa kebisingan. Tidak perlu, hanya kamu dan pikiranmu. Amati apa yang muncul. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu telah menghindari pertanyaan selama bertahun-tahun yang butuh jawaban. Mungkin kamu akan menemukan bahwa dalam keheningan tidak ada bahaya, tetapi ada kejelasan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu benar-benar menemukan dirimu sendiri. Nomor 7 adalah setialah pada dirimu sendiri. Berhentilah ada dan mulai menjalani hidup dalam sekejap mata. Sebuah kedipan mata, tetapi banyak yang membiarkannya berlalu tanpa mengalaminya, benar-benar terjebak dalam kebiasaan mengikuti naskah yang tidak pernah mereka tulis, tanpa mempertanyakan apakah mereka benar-benar selaras dengan siapa mereka. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk berpikir bahwa kamu hidup sesuai dengan ketentuanmu sendiri? Atau kamu hanya memenuhi apa yang diharapkan dunia? Apakah kamu setia pada suara hatimu? Sejak kita lahir, masyarakat memberi kita cetakan, memberitahu kita apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Mereka mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri, tetapi kita jarang diajarkan untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa saling mengenal. Mereka mengikuti jalan yang tidak pernah mereka pertanyakan, menerima pekerjaan yang tidak mereka sukai, membangun hubungan yang tidak mengisi, dan mencapai akhir sambil bertanya-tanya, mengapa mereka tidak pernah merasakan kepenuhan. Lady Gaga adalah contoh yang jelas dari keaslian. Dia pada awalnya dikritik karena pemborosannya, karena dianggap tidak sesuai dengan standar untuk menjadi terlalu banyak, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus melanjutkan, menerima begitu banyak penolakan yang berujung pada kekaguman yang tulus, dan pada akhirnya, keasliannya menjadikannya seorang ikon. Pelajarannya sederhana. Ketika kamu otentik, kamu menarik orang-orang yang beresonansi denganmu, dan secara alami menyaring mereka yang tidak akan pernah mengerti kamu. Tidak, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan,
akan selalu ada seseorang yang tidak setuju, seseorang yang mengkritikmu, seseorang yang berpikir kamu harus hidup dengan cara lain. Tapi katakan padaku, apakah kamu akan membentuk dirimu sendiri berdasarkan harapan setiap orang yang menemuimu? Jika kamu melakukannya, kamu akan tersesat dalam prosesnya. Kebebasan sejati ada di memilih jalanmu sendiri, tanpa meminta izin, tanpa perlu validasi, tanpa harus meminta maaf atas siapa dirimu. Bayangkan jika hari ini kamu tidak memiliki takut akan pelecehan atau penghakiman orang lain. Apakah kamu akan tetap melanjutkan pekerjaan yang sama? Apakah kamu akan tinggal di kota yang sama? Bagaimana kehidupan Anda akan terlihat jika kamu berani menjadi dirimu sendiri seutuhnya? Kebanyakan orang tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini pada diri mereka sendiri. Kamu bertanya karena kamu takut dengan jawabannya. Karena menjawab dengan jujur berarti mengakui bahwa banyak keputusan yang kamu ambil bukanlah pilihanmu, tetapi dipaksakan oleh keluarga, masyarakat, atau ketakutan akan perubahan. Rutinitas yang mengasingkan adalah musuh yang diam. Setiap hari terasa sama, dan tanpa kita sadari, kita telah masuk ke dalam semacam autopilot. Kita secara otomatis melakukan apa yang diharapkan. Apa yang mereka katakan kepada kita adalah hal yang benar untuk dilakukan, tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar membuat kita bahagia. Tapi mengapa kamu menginginkan kehidupan yang aman jika di dalamnya kamu merasa hampa? Menjadi otentik bukan berarti memberontak terhadap segala hal tanpa alasan. Alasannya bukan karena tidak taat, bukan untuk bertentangan, tetapi untuk menyelaraskan keputusan dengan nilai-nilai kamu, dengan apa yang sangat penting bagi kamu. Jika kamu bertindak hanya untuk memberi kesan kepada orang lain, atau memenuhi harapan standar eksternal, itu bukanlah keaslian. Dalam teater, keaslian adalah tindakan keberanian, karena itu mengharuskan kamu untuk melihat dirimu sendiri di cermin tanpa topeng, dan membuat keputusan dari kebenaran, bukan dari rasa takut. Tekanan sosial merupakan salah satu kekuatan yang paling kuat. Sejak usia muda, mereka mengajarkan kita bahwa penerimaan identik dengan kesuksesan. Mereka memberi penghargaan kepada kita karena mengikuti aturan, dan mereka menghukum kita karena menyimpang. Tapi katakan padaku, apa gunanya persetujuan orang lain jika dalam proses itu kamu kehilangan esensimu? Banyak yang berakhir terjebak dalam aktivitas yang diwariskan, mengejar karir yang tidak pernah mereka inginkan, memenuhi peran yang tidak mereka pilih, dan membawa mimpi yang bukan milikmu. Berapa banyak orang yang meninggal karenanya, merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar ada. Epictetus sendiri mengatakannya dengan jelas. Kedamaian sejati tidak datang dari penyesuaian diri dengan apa yang orang lain perintahkan, tetapi untuk hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tidak ada cara tunggal yang benar untuk menjalani hidup. Yang penting adalah konsisten dengan diri sendiri. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kamu lakukan untuk menghentikan rasa takut akan penghakiman, rasa takut akan kegagalan, dan takut mengecewakan orang lain? Pertanyaannya bukanlah apakah kamu akan hidup, karena waktu akan terus berjalan. Bentuk pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu akan melakukannya mengikuti musikmu sendiri atau musik milik orang lain? Maka ini tantangan untukmu. Tutup mata kamu dan bayangkan sebuah adegan dari hidupmu di mana kamu sepenuhnya otentik, tanpa rasa takut, tanpa filter. Ya, kamu benar-benar bebas, tanpa tekanan eksternal, tanpa perlu menyesuaikan diri. Bagaimana itu akan menjadi? Tulislah, analisislah, dan kemudian ambil langkah pertama menuju versi dirimu yang sangat ingin hidup, karena hidup itu mudah. Siapapun bisa melakukannya. Tetapi hidup yang benar-benar hidup, hidup dengan penuh semangat, itulah yang dimaksud, temanku. Nomor 8, mengasumsikan. Kendalikan hidupmu. Lihatlah hidupmu, amati dengan jujur. Siapa yang mengarahkan? Kamu yang memiliki kontrol atau harapan dari keadaan eksternal yang lain? Ketakutan yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun. Jika kamu merasa hidupmu tidak bergerak ke arah yang benar-benar kamu inginkan, itu karena di suatu tempat di sepanjang jalan, kamu menyerah pada kendali. Dan saat kamu menyerahkan kendali, kamu berhenti menjadi protagonis dalam hidupmu sendiri. Penonton adalah halus, tetapi kuat. Ini bukan tentang rantai fisik, tetapi penjara mental yang membuat kita hidup untuk menyenangkan orang lain, untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diharapkan, untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang tidak pernah kita pilih.
Melepaskan pengendalian ekspektasi orang lain adalah membungkam suaramu sendiri. Berarti melihat ke arah orang lain ketika ada sesuatu di dalam dirimu yang berteriak bahwa kamu menginginkan lebih dari sekadar menginginkan sesuatu yang berbeda. Masalahnya adalah semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam situasi ini, semakin sulit untuk keluar darinya. Tetapi, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyerahkan kendali, kamu selalu bisa mendapatkan kebebasan sejati kembali. Itu tidak eksternal, tidak tergantung pada uang, status, atau kekurangan status. Masalahnya ada di dalam dirimu. Mengetahui bahwa tidak peduli apa yang terjadi di luar dirimu, kamu memutuskan bagaimana bereaksi. Kamu memutuskan bagaimana menghadapi setiap rintangan, bagaimana menafsirkan setiap kesulitan. Kerangka kerja Aurelius menjelaskan bahwa kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapinya. Dan pilihan itu mengubah segalanya. Perbedaan antara ketergantungan dan otonomi adalah stabilitas. Seseorang yang hidup dengan kasih sayang orang lain atas pendapat mereka tidak pernah bisa menemukan kedamaian, karena kesejahteraanmu tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat kamu kendalikan. Jika sesuatu mengubah keseimbangan itu, semuanya runtuh. Tapi siapa yang menumbuhkan kemandirian? Temuan emosional stabilitas. Bukan karena dia tidak peduli dengan orang lain, tetapi karena dia tidak membutuhkan validasi dari luar. Dia tahu siapa dia, tahu nilainya, dan itu sudah cukup. Nilai-nilai kamu adalah kompasmu. Jika kamu tidak mendefinisikannya, apa yang penting bagimu, orang lain akan melakukannya untukmu. Dan begitulah akhirnya kamu terjebak dalam kehidupan yang bukan milikmu. Dalam rutinitas yang tidak kamu pilih, di jalur yang tidak pernah ingin kamu kelilingi. Ambil sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang penting bagiku? Bukan apa yang dunia katakan seharusnya penting, tetapi apa yang benar-benar beresonansi denganmu. Sekarang bandingkan bagaimana kamu menggunakan waktumu. Apakah kamu selaras dengan apa yang benar-benar kamu inginkan? Atau menghabiskan hari-harimu untuk memenuhi apa yang orang lain harapkan darimu. Saat kamu meninggalkannya, milikmu untuk nanti, stres, kecemasan, dan ketidakpuasan seringkali merupakan hasil dari perasaan bahwa kita tidak memiliki kontrol atas hidup kita sendiri. Studi menunjukkan bahwa orang yang bertanggung jawab tentang takdir, mereka memiliki tingkat depresi dan stres yang lebih rendah. Ketika kamu tahu bahwa itu tergantung padamu, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah tampilannya. Kejelasan dan dengan kejelasan, tindakanmu. Pengembalian yang tak terelakkan. Bayangkan sebuah kereta. Jika kamu tidak memegang kendali, orang lain akan memegangnya. Dia akan membawamu ke tempat yang benar-benar kamu inginkan. Kamu mungkin menyadarinya terlambat ketika kamu sudah menempuh perjalanan jauh ke arah yang salah. Tapi tidak peduli seberapa jauh kamu telah pergi, kamu selalu bisa berhenti, mendapatkan kembali kendali, dan memilih yang baru. Epictetus mengatakannya dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang bebas jika dia bukan pemiliknya. Kemandirian tidak berarti melakukan segala sesuatunya sendiri, tetapi memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tanpa rasa takut, tanpa bergantung pada izin siapapun. Artinya, mengetahui cara mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Merasa seperti kamu gagal dengan memprioritaskan melindungi energimu. Itu bukan keegoisan. Itu adalah tindakan harga diri. Marcus Aurelius juga mengerti bahwa dia mengatakan bahwa siapapun membutuhkan sedikit untuk mendekati kebebasan. Bukan karena hidup seharusnya di rumah, tetapi karena ketika kamu berhenti bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa lengkap, kamu menjadi tidak bisa dipecahkan. Ketika kamu mengendalikan apa yang kamu benar-benar butuhkan, saat kamu berhenti mencari validasi yang konstan, kamu bertanggung jawab atas emosi dan keputusanmu. Menyadari bahwa kebebasan selalu ada menunggu kamu ambil. Jadi, katakan padaku, kamu akan terus membiarkan orang lain dalam hidupmu pergi, terus menunggu saat yang tepat, validasi, sinyal, atau untuk pertama kalinya kamu akan mengambil kendali. Nomor 9. Hadapi diri sendiri sepenuhnya. Diam. Bayangkan danau yang tenang, permukaannya adalah cermin sempurna, yang secara akurat mencerminkan segala sesuatu yang mengelilinginya. Tetapi ketika angin bertiup, ketika air diaduk, maka gambarnya menjadi mendistorsi.
Beginilah pikiran berada di dunia modern, penuh kebisingan dan gangguan dari rangsangan konstan yang mencegah kita melihat dengan jelas siapa kita sebenarnya. Dan disitulah masalah yang kita miliki. Begitu terbiasa dengan kebisingan sehingga kita takut pada keheningan. Ketika semuanya padam, ketika tidak ada lagi jaringan, percakapan, isu sosial sepele, ketika tidak ada pilihan lain selain sendirian dengan pikiran kita, banyak orang lebih memilih untuk menghindari kebenaran tentang siapa kita. Keheningan menunjukkan siapa kita, alam nyata tanpa kebisingan eksternal yang mengalihkan perhatian kita. Dan muncul ketakutan bahwa kita tidak ingin melihat keinginan yang kita miliki, menekan pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa bertahun-tahun. Menghindari keheningan adalah alasan kita mencari gangguan konstan. Kekosongan ini memaksa kita untuk melihat ke dalam. Tapi tidak, kamu berpikir, jika kamu lari dari keheningan itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak ingin kamu hadapi. Kaum Stoik tahu itu. Epictetus berkata dengan baik bahwa kemandirian sejati muncul ketika kamu belajar untuk bersama dirimu sendiri tanpa membutuhkan validasi dari orang lain. Jika kamu hanya merasa baik ketika kamu terhibur, maka kamu tidak bebas. Kamu adalah seorang tahanan gangguan, kebutuhan akan rangsangan eksternal. Tetapi ketika kamu menghadapi kekosongan dirimu sendiri, dan itu mendominasi, kamu mencapai tingkat kekuatan yang sedikit yang tahu. Ketika kamu belajar untuk bertahan dalam ketenangan, ketika kamu mengizinkan dirimu sendiri untuk menghadapi dirimu dalam keheningan total, dengan sesuatu yang berubah, kamu menemukan bahwa kamu tidak membutuhkan sebanyak itu seperti yang kamu pikirkan. Banyak dari kekhawatiranmu adalah buatan, dan banyak dari apa yang kamu siksaan tidak memiliki kekuatan nyata atas dirimu. Ketika kamu kembali ke dunia, ketika kamu melakukannya dengan energi yang berbeda. Sekarang kamu tidak lagi berusaha mengisi kekosongan dengan teman. Kamu tidak bergantung pada persetujuan orang lain, karena kamu memiliki dirimu sendiri, dan itu sudah cukup. Masalahnya adalah, kita hidup di masyarakat yang dirancang untuk menghindari introspeksi. Kita dikelilingi oleh kebisingan terus-menerus. Telepon, televisi, musik latar belakang, tekanan untuk selalu tersedia. Kita telah dituntun untuk percaya bahwa jika kita tidak sedang berinteraksi, menghibur diri kita sendiri, atau memproduksi, kita adalah pemborosan waktu. Tapi kapan terakhir kali kamu benar-benar berada sendirian dengan dirimu? Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental, tanpa gangguan, tanpa alasan, tanpa mencari sesuatu untuk mengisinya? Harapan keluarga dan sosial juga memainkan peran. Mereka membuat kita merasa bahwa jika kita tidak hadir sepanjang waktu, jika kita tidak berpartisipasi dalam setiap percakapan, jika kita tidak merespons, kita akan segera dilupakan. Dan itulah alasannya sulit bagi kita untuk memutuskan hubungan. Karena jauh di lubuk hati kita takut menghilang dari pikiran orang lain. Tapi katakan padaku, apa gunanya menjadi hadir untuk semua orang jika kamu tidak hadir untuk dirimu sendiri? Ada perbedaan yang besar antara isolasi dan penarikan diri secara sadar. Isolasi dipaksakan sebagai akibat dari penolakan atau penghindaran, tetapi penarikan sadar adalah sebuah pilihan. Ini adalah tindakan sengaja untuk berhenti, merenungkan, menyesuaikan kembali, untuk mengingat siapa dirimu tanpa pengaruh eksternal. Marcus Aurelius mempraktikkan ini terus-menerus. Meskipun dia adalah kaisar, dia selalu hidup dikelilingi oleh orang-orang. Dia menemukan saat untuk mundur secara mental, untuk mengamati pikiran-pikirannya, untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kejujuran. Diam adalah cermin, dan jika kamu melihatnya dengan cukup berani, itu akan menunjukkan kebenaran tentang dirimu, tanpa gangguan, tanpa hiasan, tanpa filter. Tidak selalu menyenangkan. Kamu akan melihat ketidakamanan, mengosongkan kesalahan yang tidak kamu tahu ada di sana. Tapi itu langkah pertama untuk tumbuh. Ketika kamu menghadapi kenyataan, kamu dapat memulai. Jadi ini tantangan untukmu. Putuskan hubungan dari segalanya selama sehari. Tanpa jaringan, tanpa permukaan, tanpa kebisingan. Tidak perlu, hanya kamu dan pikiranmu, mengamati apa yang muncul. Kamu mungkin menemukan bahwa kamu telah menghindari pertanyaan selama bertahun-tahun yang butuh jawaban. Mungkin kamu akan menemukan bahwa dalam keheningan tidak ada bahaya, tetapi ada kejelasan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu benar-benar menemukan dirimu sendiri.
dengan dirimu sendiri. Nomor 10. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa yang bisa bilang kamu tidak berharga. Luangkan sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu merasa bahwa kamu bukan apa adanya? Cukup baik? Jika kamu tidak pernah merasakannya, cukup. Kamu harus lebih, memiliki lebih, mencapai lebih dari sekadar perasaan ketidakcukupan. Ketidakcukupan tidak datang dari dalam, tetapi dari dunia yang telah mengajarkan kita untuk mengukur nilai kita berdasarkan standar eksternal. Faktor-faktor eksternal telah mengondisikan kita untuk percaya bahwa kita hanya berharga jika kita mengumpulkan kesuksesan, jika kita cocok dengan harapan tertentu, jika kita menerima persetujuan orang lain. Namun kenyataannya berbeda. Kamu sudah cukup. Bukan karena kamu telah mencapai sesuatu, bukan karena orang lain mengatakannya, tetapi karena kamu ada. Di dalam dirimu sudah ada segalanya yang kamu butuhkan. Terkadang kamu hanya perlu mengingatnya. Nilai intrinsik tidak bergantung pada prestasi eksternal. Kamu tidak lebih berharga karena memiliki gaji besar, mendapatkan pengakuan, atau karena cocok dengan harapan orang lain. Kamu sudah cukup hanya karena kamu ada. Apa yang kamu lakukan dapat menambah pertumbuhanmu, tetapi tidak menentukan nilai dirimu. Bayangkan sebuah pohon. Ia tidak butuh seseorang untuk memberitahunya bahwa ia berharga, untuk memberikan keteduhan atau buah. Ia tidak dibandingkan dengan pohon lain, tidak perlu khawatir jika lebih tinggi atau lebih berdaun dari samping. Ia hanya tumbuh terus, tanpa mempertanyakan apakah ia cukup. Kamu juga seperti itu, hanya saja kebisingan dunia telah membuatmu lupa. Ketidakcukupan adalah ilusi sosial. Kita terus-menerus dibombardir dengan gambar-gambar kehidupan kesuksesan yang sempurna, yang tidak dapat dicapai, tubuh ideal, hubungan yang indah, tetapi semua itu hanyalah sebuah konstruksi. Perbandingan tidak masuk akal. Apa yang kamu lihat di jaringan sosial, dalam film, di iklan adalah versi yang diedit dari realitas. Tak seorang pun menunjukkan ketakutan, keraguan, atau kegagalan mereka. Bahkan tokoh-tokoh yang paling penting pun memilikinya. Kita mengagumi mereka yang tampaknya memiliki segalanya, tetapi pernahkah mereka meragukan diri mereka sendiri? Di suatu titik, para seniman, filsuf terhebat, dan para pemikir telah mengalami krisis identitas. Mereka telah merasakan bahwa mereka tidak cukup. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan perasaan itu mendefinisikan mereka. Mereka tahu bahwa nilai mereka tidak tergantung pada pendapat orang lain, tetapi dalam keyakinan mereka sendiri. Kedamaian batin terjadi saat kamu menerima dirimu sendiri, saat kamu berhenti mengejar standar yang tidak realistis, dan mulai menghargai apa yang sudah kamu miliki. Itu tidak berarti menyesuaikan diri, tetapi berhenti hidup dengan penderitaan karena mencoba menjadi orang lain. Ketika kamu memahami hal ini, kamu beristirahat. Kamu berhenti membandingkan dirimu sendiri, menuntut lebih darimu sendiri, dan menghukummu karena tidak menjadi dirimu sendiri yang sempurna. Dalam ketenangan itu, kamu mulai. Epictetus mengatakan bahwa opini tidak mengubah nilai kamu, hanya perspektif. Jika kamu mengizinkannya, tidak ada satupun hal atau seorang pun yang dapat mengambil apa yang sudah kamu miliki. Kamu memiliki apa yang ada di dalam dirimu. Tetapi jika kamu memberikan kekuatanmu kepada apa yang orang lain pikirkan, jika kamu membiarkan kata-kata mereka mendikte bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri, maka kamu memberi mereka kendali atas hidupmu. Kamu ingin jaringan sosial memperkuat perasaan ini. Perbandingan membuat kita percaya bahwa selalu ada sesuatu yang hilang. Tetapi kenyataannya adalah, kebahagiaan tidak terletak pada mengumpulkan lebih banyak, tetapi dalam mengenali apa yang sudah kita miliki. Metafora mercusuar menggambarkan hal ini dengan baik. Minta izin untuk bersinar? Tidak. Pertanyaan apakah cahayanya cukup hanya memenuhi tujuannya. Kamu juga seperti itu. Nilaimu tidak bergantung pada validasi eksternal, tetapi dari kapasitasmu untuk menyadari bahwa kamu merasa cukup adalah sebuah keputusan pribadi. Itu tidak akan datang pada hari ketika seseorang memberimu ijazah itu. Katakan sekarang, ya, kamu berharga. Tidak ada yang bisa memberimu apa yang sudah kamu miliki. Andalah yang harus mengenalinya. Dan ketika kamu melakukannya, segalanya berubah. Kecemasan berkurang, tekanan hilang, dan kebutuhan akan persetujuan kehilangan kekuatan. Kamu mulai hidup dari tempat yang damai,
bukan dari kekurangan. Mengasihani diri sendiri adalah kunci dari proses ini. Bersikap baik pada diri sendiri, bahkan ketika melakukan kesalahan. Pahami bahwa melakukan kesalahan tidak membuatmu kurang manusiawi, tetapi lebih manusiawi. Ketika kamu memperlakukan dirimu dengan rasa hormat dan kasih sayang, kamu memberi dirimu ruang untuk tumbuh tanpa beban penghakiman yang terus-menerus. Prestasi juga terkadang penting. Kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita lupa untuk mengenali apa yang sudah kita miliki. Setiap langkah berarti. Setiap keputusan yang kamu buat, kamu berusaha memperbaiki setiap ketakutan itu. Kamu menghadapi setiap kali kamu memilih untuk maju ketika semuanya tampak sulit. Semua ini adalah kemenangan, dan banyak lagi. Kemenangan kecil membangun kemenangan besar. Jadi kawan, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri karena tidak menjadi sempurna. Siapa yang mendefinisikannya? Kesempurnaan? Siapa yang bilang kamu harus patuh pada aturan tertentu? Sudah cukup. Tidak ada seorang pun dapat menghilangkan nilai dirimu kecuali dirimu sendiri. Jika kamu memilih untuk percaya kebohongan bahwa kamu tidak berharga, saya mengundangmu untuk melakukan sesuatu. Tulis 3 hal berharga tentang dirimu yang tidak kamu ketahui bergantung pada persetujuan atau pencapaian eksternal. Sesuatu yang membuatmu unik. Sesuatu yang selalu ada di dalam dirimu. Dan ingatlah itu setiap kali keraguan muncul. Karena kenyataannya sederhana, kamu sudah cukup. Selalu menjadi cukup. Nomor 11. Terhubung dengan gairah terdalammu. Ada perbedaan besar antara ada dan hidup. Banyak orang menghabiskan hari-harinya dalam autopilot, mengulang rutinitas tanpa rasa, terjebak dalam inersia yang jauh dari apa yang sebenarnya membuat mereka merasa hidup. Jika kamu tidak memiliki gairah itu, hidupmu berubah menjadi serangkaian tugas mekanis dalam rantai hari yang tidak bisa dibedakan, yang berakhir menguras. Tetapi ketika kamu menemukan apa yang kamu cintai, apa yang memicu rasa ingin tahu dan energimu, semuanya berubah. Tidak peduli seberapa monoton rutinitasmu, karena di dalam dirimu ada api yang mendorongmu menuju sesuatu yang lebih besar, yang menjadi milikmu. Dan itu tidak tergantung pada orang lain. Nafsu bukanlah kemewahan, mereka adalah kebutuhan. Ini bukan fantasi atau pelarian, tetapi salah satu komponen penting untuk kesehatan mental dan emosional. Ketika kamu mendedikasikan waktu untuk apa yang benar-benar kamu sukai, pikiranmu membersihkan tubuhmu, menyegarkan, dan beban kehidupan sehari-hari menjadi lebih ringan. Itu bukan suatu kebetulan bahwa orang-orang yang memiliki gairah yang dalam lebih tangguh terhadap stres. Ini bukan hanya masalah yang mengalihkan perhatian, tetapi penyelarasan tujuan yang jelas, bertindak sebagai jangkar di tengah badai, mengingatkanmu mengapa hal itu berharga. Bangun setiap hari, gairah juga adalah rute langsung menuju kemandirian emosional. Jika kebahagiaanmu tergantung secara eksklusif pada faktor-faktor eksternal, validasi orang lain, atau kesuksesan profesional yang akan kamu dapatkan, kamu akan berada dalam kerentanan konstan. Tetapi jika kamu menemukan kepuasan dalam sesuatu yang lahir dari dirimu, di sesuatu yang bisa kamu lakukan apapun yang terjadi, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa mengambil kebahagiaan itu darimu. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya menemukan kebajikan dalam setiap tugas. Belajar mencintai apa yang kamu lakukan. Bahkan jika kondisinya tidak ideal, cita-cita bukan hanya tentang melakukan apa yang kamu suka, tetapi juga menaruh hatimu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk menemukan makna dalam setiap tindakan? Masalahnya adalah banyak orang telah terputus dari gairah mereka. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki waktu, bahwa itu adalah sebuah kemewahan yang tidak mampu mereka ambil, bahwa tanggung jawab harus menempati semuanya. Tetapi justru sebaliknya, ketika kamu memasukkan gairahmu ke dalam harimu, semuanya sisanya menjadi lebih ringan. Seolah-olah kamu membawa ransel penuh batu, dan tiba-tiba menemukan sumber energi di dalamnya. Kamu berhenti menyeret berat itu, dan mulai berjalan dengan lebih banyak semangat. Hal yang sulit akan lebih bisa ditanggung jika kamu tahu bahwa pada akhirnya ada sesuatu yang menanti kamu. Kamu menyukai situasi yang rumit. Wajahmu lebih tenang saat kamu memilikinya. Tempat berlindung internal yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Einstein mengatakan bahwa rasa ingin tahu membuatnya tetap dalam keadaan permainan konstan,
bisa berlangsung selama berjam-jam memecahkan masalah, karena dia tidak melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai eksplorasi yang menarik. Dan itulah kuncinya. Kamu tidak harus mendedikasikan seluruh hidupmu untuk satu hal. Terkadang 20 menit sehari sudah cukup untuk menyalakan percikan itu, untuk mengingatmu bahwa hidup bukan hanya sekadar rangkaian kewajiban, tetapi juga ruang untuk penemuan dan ekspresi. Secara pribadi, pertanyaannya bukanlah memilih antara tanggung jawab dan gairah, tetapi belajar untuk mengintegrasikan keduanya. Itu bukan berarti melarikan diri dari apa yang harus kamu lakukan, tetapi menemukan keseimbangan yang memungkinkanmu melakukannya tanpa kehilangan dirimu dalam proses. Ketika kamu memelihara dunia internalmu dengan apa yang kamu bersemangat, kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih fokus, lebih mampu menghadapi tantangan apapun dan melakukan yang terbaik. Masalahnya adalah energi ini menular. Ketika kamu terhubung dengan apa yang kamu cintai, kamu menginspirasi orang lain dan menciptakan lingkungan yang semakin positif. Kamu menarik orang-orang yang berbagi getaranmu. Jadi sekarang, saya bertanya, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu merasa waktu berlalu begitu cepat saat melakukan sesuatu yang benar-benar kamu nikmati? Perasaan totalitas itu, perendaman di mana segala sesuatu lainnya menghilang, dan hanya momen itu yang ada. Bayangkan memiliki itu setiap hari. Kamu tidak perlu mengubah hidupmu atau menunggu saat yang tepat, sempurna. Kamu hanya perlu memberi izin pada dirimu sendiri untuk memulihkan api internalmu, menemukan sesuatu yang kamu sukai, dan menjadwalkannya dalam rutinitasmu, meskipun hanya beberapa menit. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari betapa kecilnya keputusan itu dapat mengubah segalanya. Hidup tanpa gairah adalah sebuah eksistensi yang monoton. Tapi ketika kamu terhubung dengan apa yang kamu suka, segala sesuatu menjadi lebih bermakna. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa menemukannya. Nomor 12. Kualitas mengalahkan kuantitas. Kualitas tidak pernah identik dengan kuantitas. Dalam dunia yang sangat terhubung, di mana jaringan sosial memberi kita ilusi memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman, kenyataannya banyak yang merasa lebih sendiri. Alasannya tidak pernah sederhana. Koneksi sejati tidak diukur dengan angka, tetapi di kedalaman. Kamu bisa dikelilingi oleh orang-orang dan masih merasa terisolasi, karena kuncinya bukanlah berapa banyak orang ada di sekitarmu, tetapi berapa banyak mereka benar-benar memahami, mendukung, dan mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Memiliki banyak teman bukanlah hal yang buruk, tetapi hubungan yang dangkal dapat mengisi waktu tanpa mengisi jiwa. Kesepian bukanlah hal yang dilawan dengan kebisingan, tetapi dengan kehadiran nyata dari mereka yang memberikan sesuatu yang berharga bagi hidupmu. Seneca mengatakannya dengan jelas, lebih baik mengelilingi dirimu dengan sedikit orang yang bijak dan berbudi luhur daripada banyak yang hanya memberikan gangguan dan kekacauan. Persahabatan, dalam esensinya yang paling murni, adalah ikatan yang mengangkat, bukan jangkar yang menyeret. Itulah mengapa penting untuk memilih dengan kriteria siapa yang layak mendapat tempat dalam kehidupan dan lingkungan tempat kamu bergerak. Bentuk pikiran kamu memengaruhi emosi kamu dan sangat menentukan jalannya hidupmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang negatif, pesimis, kurang dalam tujuan, cepat atau lambat, energimu akan menyaring ke dalam dirimu. Marcus Aurelius menasihati untuk menjauh dari mereka yang menyeretmu ke dalam perselisihan, karena pikiran, seperti tubuh, terkontaminasi dengan apa yang diserapnya. Ini bukan untuk meremehkan siapapun, tetapi untuk melindungi keseimbangan internalmu. Sama seperti kamu memperhatikan apa yang kamu makan, juga perhatikan pengaruh yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Sahabat sejati tidak butuh banyak, tetapi harus solid. Mereka yang ada di sana saat kebisingan terjadi, saat tepuk tangan menghilang, ketika kamu menghadapi kejatuhan, merekalah yang merayakan pencapaianmu tanpa iri. Mereka yang menantangmu untuk berkembang tanpa menghancurkanmu, yang menghargai kemerdekaanmu tanpa menuntutmu menjadi sesuatu yang kamu bukan. Epictetus berkata bahwa persahabatan harus berdasarkan pada keutamaan dan nilai-nilai yang dibagikan dalam pencarian bersama untuk pertumbuhan, bukan dalam kenyamanan atau kedangkalan. Bukanlah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh kebiasaan. Mudah untuk jatuh ke dalam kesalahan dalam mempertahankan persahabatan hanya demi persahabatan itu sendiri, karena kebiasaan atau ketakutan untuk ditinggalkan. Tetapi jika suatu hubungan tidak memberikan nilai, maka seharusnya tidak dipertahankan.
Tidak semua koneksi dimaksudkan untuk bertahan lama. Selalu ada orang yang masuk ke dalam hidupmu dengan tujuan, tetapi itu tidak berarti mereka harus tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Penetapan batas adalah tindakan menghormati diri sendiri. Itu adalah cara untuk mengatakan tidak pada hubungan yang melelahkan dan menguras energimu dengan drama yang tidak perlu. Itu bukan keegoisan, itu adalah perawatan diri, dan pada akhirnya itulah yang menentukan kesejahteraan jangka panjangmu. Bayangkan persahabatan seperti akar pohon. Akar yang baik mendukungmu, memelihara kamu, dan memberimu stabilitas. Tetapi satu tanaman merambat, meskipun tampak kuat, akan berakhir tenggelam jika tumbuh di luar kendali. Itu juga terjadi dengan hubungan yang autentik. Mereka memperkuatmu, sementara yang beracun melemahkanmu tanpa kamu sadari. Agar sebuah ikatan menjadi asli, harus ada keseimbangan antara memberi dan menerima, mendukung dan didukung. Jika itu selalu kamu yang menanggung beban, maka itu mungkin bukan persahabatan, tetapi ketergantungan. Dalam masyarakat saat ini, kita telah mengagungkan popularitas, mengukur nilai seseorang berdasarkan jumlah kontak di agenda kita, atau berdasarkan jumlah undangan yang kita terima. Tapi kenyataannya berbeda. Mereka yang membanggakan diri karena memiliki banyak teman, seringkali tidak memiliki ikatan yang dalam. Karena persahabatan sejati tidak perlu dipamerkan. Ini bukan berdasarkan angka, tetapi berdasarkan momen keaslian. Momen-momen itu jarang ditemukan di keramaian. Kamu tidak butuh 50 teman berpesta, tetapi 1 atau 2 orang yang bersamamu dapat berbicara tentang apa yang sebenarnya penting. Untuk berbagi dengan seseorang dalam diam tanpa merasa tidak nyaman. Dengan siapa kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa takut dihakimi. Seseorang yang mendengarkan, tetapi juga menantangmu untuk tumbuh. Jika kamu tidak dapat menemukannya sekarang, orang-orang dalam hidupmu dimulai dengan menjadi tipe teman yang mendengarkan dengan perhatian. Dia yang mendukung tanpa menunggu balasan, bagi orang yang memberi inspirasi dengan karyanya. Kehadiran dalam persahabatan, seperti halnya dalam hidup, adalah cerminan dari apa yang kita berikan. Luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi lingkaran dekatmu. Siapa yang benar-benar memberi nilai bagi hidupmu? Siapa yang melelahkanmu? Dengan siapa kamu bisa berbicara tentang apa yang kamu bersemangat tanpa merasa harus bersembunyi bagian dari dirimu? Jangan takut untuk melakukan pengaturan untuk melepaskan apa yang tidak lagi sesuai. Ruang terbuka untuk koneksi baru. Ingatlah bahwa kualitas akan selalu melampaui jumlah, dan pada akhirnya, lebih baik memiliki sepasang akar yang kuat daripada hutan daun yang mengandalkan angka. Nomor 13. Kamu tidak membutuhkan siapapun untuk bersinar. Berapa kali kamu berhenti melakukan sesuatu yang kamu sukai karena takut tidak disukai? Berapa kali kamu mematikan cahaya karena orang lain tidak tahan melihat kamu bersinar? Jika kamu menunggu orang lain untuk memvalidasi nilai dirimu, kamu akan selalu berada di roller coaster emosi, tergantung pada opini eksternal, seperti kapal tanpa kemudi yang hanyut mengikuti arus orang lain. Tapi inilah kebenarannya. Tidak, kamu tidak butuh siapapun untuk menyinarimu. Kebahagiaanmu tidak tunduk pada izin atau pujian dari siapapun. Persetujuan eksternal hari ini mudah berubah. Mereka mengagumimu, besok mereka bisa melupakanmu. Jika kamu bergantung pada tepuk tangan orang lain untuk merasa berharga, kamu akan terjebak dalam perangkap validasi eksternal dengan mengorbankan keaslianmu agar sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain. Marcus Aurelius mengatakan, tentu saja tidak perlu berdebat tentang bagaimana menjadi baik, tetapi bertindaklah dengan kebajikan dan integritas tanpa memandang orang lain. Dia mengenalinya karena apa yang sebenarnya dia. Bukan ketenaran atau persetujuan yang penting, tetapi kepuasan mengetahui bahwa kamu hidup selaras dengan prinsipmu. Saat kamu mendasarkannya pada penerimaan eksternal, kamu menjadi tawanan opini orang lain, membuat harga dirimu naik dan turun tergantung pada pujian atau kritik. Kepercayaan sejati berasal dari dalam. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang memvalidasi diri mereka sendiri tanpa bergantung pada persetujuan eksternal mengurangi kecemasan, mengalami lebih sedikit stres, dan memiliki stabilitas emosional yang lebih besar karena mereka tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Epictetus menjelaskannya dengan baik. Kebesaran bukanlah tentang dikagumi, tetapi tentang mengembangkan karaktermu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu berharga karena kamu sudah berharga.
Kamu tidak perlu mencari persetujuan karena kamu sudah memiliki segalanya di dalam dirimu untuk membangun jalurmu sendiri. Ketika kamu benar-benar memahaminya, saat kamu berhenti mengharapkan orang lain mengenali nilai dirimu, kamu menyadari bahwa kekuatanmu tidak bisa diambil oleh siapapun. Jika kamu pernah merasakan kekosongan saat dipuji, itu adalah tanda bahwa kamu telah terbiasa mengukur nilai dirimu dengan cara yang salah. Tidak mudah untuk menghentikan kebiasaan itu karena anak-anak mengajarkan kita untuk mencari persetujuan, menerima bintang emas, dan menunggu pujian untuk merasa cukup. Namun, kedewasaan datang ketika kamu mengerti bahwa tujuan hidupmu yang sebenarnya bukanlah untuk dipuji, tetapi untuk menjadi diri sendiri, dengan segala kemegahanmu, baik dengan atau tanpa saksi. Bayangkan sebuah kapal di tengah lautan. Jika tidak memiliki kemudi yang kuat, ia akan terseret oleh setiap arus. Begitulah kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh opini orang lain. Tapi jika kamu mengambil kendali dan menentukan arahmu sendiri, tidak ada angin yang bisa membuatmu tenggelam. Kamu tidak memerlukan validasi eksternal untuk mengetahui bahwa kamu berada di jalan yang benar. Kamu tahu, kamu merasakannya, dan itu sudah cukup. Masyarakat telah mengajarkan kita untuk mencari pengakuan dan mengukur keberhasilan kita dari jumlah tepuk tangan yang kita terima. Tetapi lihatlah para inovator besar dalam sejarah yang banyak diabaikan dan diejek sebelum ide-ide mereka dipahami. Mereka disebut gila, ditolak, dan diabaikan. Tetapi apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah maju. Mereka tidak membiarkan kurangnya pengakuan menghentikan mereka karena cahaya mereka tidak tergantung pada persetujuan orang lain, melainkan pada keyakinan internal. Jika kamu mendasarkan kebahagiaanmu pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu, kamu akan selalu menjadi tawanan penilaian mereka. Tetapi jika kamu percaya pada nilai dirimu sendiri, kamu menjadi tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa banyak mereka mengkritikmu. Jika mereka mengabaikanmu, jika mereka tidak memahamimu, teruskan saja. Tujuanmu bukanlah untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk jujur pada diri sendiri. Pikirkan tentang mercusuar, tidak peduli siapa yang melihatnya, ia tetap bersinar. Karena memang itu sifatnya. Dan dengan melakukan hal itu, ia dengan mudah membimbing orang lain yang mencari jalan sendiri. Itulah yang disebut kebebasan sejati. Kamu tidak perlu diakui, kamu hanya perlu bersinar. Jadilah dirimu sendiri tanpa meminta izin, tanpa menunggu persetujuan. Hari ini, lepaskan kebutuhan untuk divalidasi. Kamu tidak perlu membuktikan apapun yang tidak perlu kamu buktikan. Jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa kamu tidak cukup, karena kamu sudah ada. Cahaya kamu tidak bergantung pada siapapun, dan ketika kamu memahaminya dan hidup dengan cara itu, kamu benar-benar mulai bersinar. Nomor 14. Pengampunan membebaskan kamu dari beban emosional. Kebencian itu seperti memegang bara api yang membara. Kamu hidup dengan niat, tetapi dalam prosesnya, kamulah yang terbakar. Berapa kali kamu menyimpan kebencian, berharap orang lain menanggung akibatnya, ketika sebenarnya kamu yang terjebak di penjara masa lalu? Pengampunan bukanlah kebaikan yang kamu lakukan untuk orang lain. Itu adalah pembebasan bagi dirimu sendiri. Ini adalah melepaskan beban yang menghalangimu untuk maju, menghancurkan rantai emosional yang menghilangkan kedamaianmu. Perilaku menyimpan dendam adalah bentuk menegaskan diri atau membiarkan penyalahgunaan. Itu berarti membenarkan kerusakan yang diterima. Cukup putuskan bahwa luka itu tidak akan memiliki kekuasaan atas dirimu lagi, sehingga kamu tidak lagi menyeret rasa sakit seperti beban mati. Dalam hidupmu, Gandhi menunjukkan filsafat non-kekerasan, tidak mencari balas dendam, tetapi transformasi. Ketahuilah bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, dalam kemampuan untuk tidak menjadi budak kemarahan. Mengerti bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, tetapi ekspresi terbesar dari kekuatan pribadi, karena siapa yang memaafkan menunjukkan bahwa dia mengendalikan pikirannya dan tidak membiarkan dirinya dikonsumsi oleh apa yang orang lain lakukan. Kedamaian batin tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Stoicisme mengajarkan kita bahwa bukanlah keluhan itu sendiri yang menyiksa kita, tetapi interpretasi kita tentangnya. Epictetus berkata bahwa yang menyakiti kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memutuskan untuk bereaksi. Jika kamu memilih untuk menyimpan dendam, kamu menjadi tawanan rasa sakit itu. Tetapi jika kamu melepaskannya, kamu mendapatkan kembali kendali atas hidupmu sendiri.
tidak tentang menjadi naif, dan tidak mengizinkan orang lain untuk melewati batas, tetapi untuk mengerti bahwa menyimpan amarah itu seperti membawa beban batu di ransel saat mencoba berlari ke depan. Pikirkan tentang apa yang kebencian lakukan pada tubuhmu. Kenangan sederhana tentang ketidakadilan di masa lalu dapat membuat jantungmu berdebar kencang, rahangmu menegang, dan perutmu tegang. Emosi bukan hanya pikiran. Dampak stres fisik yang terakumulasi dapat berubah menjadi penyakit, insomnia, atau kecemasan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu sepadan? Terus memberi makan penderitaan itu hanya akan menyakitimu. Memaafkan adalah proses, bukan saklar yang bisa diubah dalam semalam. Terkadang kamu perlu melepaskannya secara berlapis, secara bertahap, melepaskan simpul-simpul yang kamu ikat dengan masa lalu. Tetapi setiap langkah yang kamu ambil menuju arah itu berarti mengurangi satu beban di pundakmu. Tarik napas dalam-dalam. Beri diri kamu sedikit lebih banyak ruang untuk kedamaian dalam hidupmu. Biaya dari kebencian itu tinggi, dan itu merugikan energimu, kegembiraanmu, dan fokusmu. Kamu berpikir sepanjang waktu tentang ketidakadilan yang telah terjadi, dan kehilangan momen untuk hadir dan menikmati apa yang kamu miliki di depanmu. Hal yang paling ironis adalah bahwa, dalam banyak kasus, orang yang menyakitimu mungkin bahkan tidak memikirkannya. Mereka melanjutkan hidup mereka sementara kamu terjebak dalam lingkaran yang sama. Sekarang aku benar-benar bertanya padamu, apakah kamu ingin terus memberikan kedamaianmu kepada seseorang yang benar-benar menyakitimu? Kamu akan mengabadikan kendali mereka atas kesejahteraanmu. Pengampunan bukan untuk mereka, itu adalah untuk dirimu sendiri. Itu bukan berarti apa yang mereka lakukan itu baik-baik saja, tetapi berarti kamu tidak mengizinkannya lagi yang mendefinisikan keadaan pikiranmu. Kamu memilih kedamaianmu daripada kebutuhan untuk balas dendam. Bayangkan menutup matamu sejenak dan membayangkan rasa kesal itu, seperti tali yang mengikatmu pada orang itu atau situasi itu. Rasakan beratnya tali di tubuhmu, ketegangan di dada. Sekarang, dalam pikiranmu, potong tali itu. Rasakan kelegaan, kebebasan, dan kelegaan. Jika kamu tidak membawanya lagi, kamu tidak perlu menarik beban itu. Kamu bisa memilih untuk melepaskannya. Kamu bisa memilih untuk bebas. Hari ini, putuskan untuk melepaskan, bukan demi mereka, tetapi demi dirimu sendiri. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu berhak mendapatkan kedamaian. Nomor 15. Tinggalkan jejak berdasarkan kebenaranmu. Hidup tidak diukur dari tepuk tangan yang kamu terima hari ini, tetapi dari tanda yang kamu tinggalkan ketika kamu tidak ada lagi di sini. Pendapat orang lain akan memudar seiring berjalannya waktu, larut dalam kehidupan yang serba cepat. Tetapi apa yang kamu ciptakan dengan keaslian adalah sesuatu yang lahir dari kebenaranmu, yang bisa melampaui dirimu. Ini bukan tentang menjadi terkenal atau diingat oleh banyak orang, tetapi tentang membangun sesuatu yang memiliki arti, sesuatu yang memberikan kontribusi, sesuatu yang mencerminkan yang terbaik dari dirimu. Hidup untuk mengejar mode itu seperti menulis di atas pasir. Apa yang dirayakan hari ini akan dilupakan besok. Apa yang populer hari ini bisa kehilangan makna. Tetapi yang asli berasal dari koneksi nyata dengan dirimu. Sama halnya dengan apa yang kamu cintai dan apa yang kamu yakini. Itu tetap ada. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin menjadi bagian dari mode sesaat atau menciptakan sejarah yang bertahan lama? Van Gogh meninggal tanpa menjual satupun karya besarnya semasa hidupnya. Dia ditolak, disalahpahami, dan dianggap gagal, tetapi dia tidak melukis untuk menyenangkan kritikus. Dia melukis karena itu adalah kebenarannya. Dia tidak bisa melakukan hal lain. Dia mengekspresikan jiwanya melalui warna. Sekarang, berabad-abad kemudian, lukisannya dianggap sebagai salah satu yang paling berharga dalam sejarah seni. Keasliannya melampaui waktu, sementara para kritikus memudar hingga terlupakan. Dampak nyata dari kehidupan tidak terletak pada ketenaran langsung, tetapi dalam koherensi dengan nilai-nilai sendiri. Bukan jumlah pengikut, judul, atau penghargaan yang mendefinisikan kehebatan seseorang, tetapi kemampuan untuk tetap setia pada kebenarannya, bahkan ketika dunia tidak memahaminya. Keaslian adalah satu-satunya strategi yang dapat menahan berlalunya waktu. Pikirkan tentang para inovator hebat.
Kopernikus menantang pandangan dunia ketika dia mengusulkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Tesla membayangkan masa depan yang hanya sedikit orang bisa mengerti. Dia diejek dan dianggap gila. Tetapi ceritanya akhirnya memberi mereka alasan. Idenya, visinya, keaslian lebih kuat dari kritik saat ini. Jika mereka sudah menyerah di bawah tekanan eksternal, mereka akan kehilangan warisan mereka. Pertanyaan kuncinya adalah, tanda apa yang ingin kamu tinggalkan? Pada arah mana kamu menginvestasikan waktu, usaha, dan bakatmu? Apakah kamu sedang membangun sesuatu berdasarkan apa yang orang lain harapkan dari dirimu? Atau apa yang benar-benar beresonansi dengan esensimu? Stoicisme mengingatkan kita bahwa hidup tidak tentang mencari pengakuan, tetapi untuk hidup dengan kebajikan, dengan tujuan, dengan integritas. Marcus Aurelius tidak menulis meditasi untuk dibaca orang lain, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri bagaimana dia harus hidup. Dan hari ini, berabad-abad kemudian, kata-katanya terus membimbing jutaan orang. Warisan tidak dibangun dalam sehari, tetapi itu didefinisikan dalam setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pilihan. Itu adalah batu bata dari struktur apa yang akan kamu tinggalkan di dunia. Jangan puas bersinar sesaat. Bangunlah cahaya yang bisa diteruskan orang lain ketika kamu sudah tidak ada lagi. Jangan mencari persetujuan yang mudah. Cari transendensi. Bayangkan kamu bisa melihat hidupmu dari masa depan. Apa yang akan mereka katakan tentangmu dalam 50 tahun? Apa yang kamu harapkan telah kamu tinggalkan? Apa dampak yang ingin kamu hasilkan? Jangan berharap dunia memberimu izin untuk menjadi dirimu sendiri. Jangan menunda keaslianmu karena takut kritik. Jika kamu hidup dengan benar, jika kamu bertindak berdasarkan prinsipmu, warisanmu tidak akan bersifat sementara. Itu akan menjadi kekuatan yang bertahan lebih lama, melampaui waktu. Jika kamu telah mencapai akhir video ini, kamu adalah orang yang berdedikasi dan berkomitmen pada pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Fakta bahwa kamu telah sampai di sini menunjukkan tekadmu untuk menyerap ilmu dan menerapkannya dalam hidupmu. Teruslah mencari pengetahuan dan bekerja untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan bermanfaat.